Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pembahasan pada kali ini insyaallah kita akan membahas sesuatu yang sedang viral di media sosial tentang beberapa praktek dunia perdukunan. Masalahnya teman-teman, kalau seandainya tidak berbicara dengan embel-embel agama, tentu urusan mereka lakum dinukum waliyadin. Tetapi masalahnya, para praktis ini, mereka membungkus dunia perdukunannya itu dengan agama. Sebagiannya dilihat dari titlenya. Mungkin dia seorang ustadz, seorang gus, kiai atau apalah namanya. Kemudian dalam prakteknya juga sama. Terkadang juga dibungkus dengan sholawat, dibungkus dengan surah Al-Fatihah, dibungkus dengan zikir-zikir. Padahal setelah kita melihat, justru dunia-dunia seperti itu lebih dekat dengan kesyirikan dibandingkan pembelaan terhadap Islam itu sendiri. Karena seperti yang kita lihat, kesannya itu seperti seakan-akan dia ini menolong orang. Seperti dalam dunia perobatan, seolah-olah menolong orang yang sakit, yang mungkin rumah sakit dan dokter-dokter sudah angkat tangan. Kemudian datang kepada mereka dijanjikan kesembuhan, sehingga sebagian mereka terkesan tipu-tipu ataupun berdusta. Dan hakikat prakteknya sebenarnya tidak lepas dari istiqdamu sayatin, menggunakan pertolongan syaitan. Dari sinilah maka kita akan coba membongkar dunia perdukunan ini. Karena masalahnya di negeri kita sendiri, dukun-dukun itu tidak tersentuh oleh hukum. Artinya sulit untuk dipidanakan. Alat buktinya goib, gak jelas. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dahulu di satu negeri yang disebut dengan Babilonia. Babilonia itu negeri yang ada di Irak. Negeri itu terkenal dengan praktek perdukunan yang luar biasa. Sampai-sampai dunia perdukunan di Babilonia itu dicantumkan di dalam Al-Quran secara nas. Dalam surah Al-Baqarah ayat 102 itu menjelaskan bagaimana kondisi masyarakat Babil yang luar biasa dunia perdukunannya. Dalam sebuah hadis yang sahih, bahkan juga hadis yang dicantumkan di beberapa kitab tauhid, seperti kitab Tauhid karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala ketika membahas tentang bab sihir. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala iza qada amran, apabila hendak mewahyukan sebuah perintah, sebuah titah. Dan kita tahu bahwa Allah itu setiap hari mentakdirkan sesuatu. Fi kulli yaumin huwa fi syan. Setiap hari itu Allah sibuk membuat orang mati, membuat orang hidup, membuat tanah menjadi gersang, membuat tanah subur, membuat bencana, membuat kedamaian, dan begitu seterusnya. Setiap hari di bumi itu ada peristiwa, dan semua tidak lepas daripada takdir. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala hendak mentakdirkan sesuatu untuk berlaku di permukaan bumi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mewahyukan kepada para malaikat tugas-tugas khusus. Tentu pertama tugas itu disampaikan kepada Jibril, karena dia yang berhak untuk menyampaikan wahyu. Jadi apabila Allah subhanahu wa ta'ala hendak berfirman, maka terdengar suara gemuruh seperti gemerincing besi yang dipukul-pukul, dan itu membuat rasa takut para malaikat di langit, sehingga saking takutnya mereka pingsan. Yang pertama siuman adalah Jibril. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memfirmankan sesuatu kepada Jibril untuk ditugaskan kepada para malaikat. Dari malaikat yang paling atas sampai ke malaikat yang paling bawah di langit pertama yang kita lihat. Setelah dijelaskan oleh Jibril, tugas kamu ini, dan bertakbir dan bertasbihlah para malaikat yang ada di langit, sampai kepada malaikat yang ada di langit pertama, malaikat yang dekat dengan bumi. Jibril menyampaikan tugas-tugas malaikat yang dekat dengan bumi. Disinilah terjadi maqailu lisam'i. Sebagaimana disebutkan di dalam suratul Jin bahwa jin-jin yang ada di bumi itu mereka naik ke langit itu seperti orang panjat pinang.
Kemudian di bawah langit pertama, mereka membuat pos-pos dengar yang disebut dengan maqaida lis-sam'i, yang diisyaratkan dalam suratul Jin itu. Mereka mendengar kira-kira apa yang dibisikkan Jibril kepada malaikat-malaikat yang ada di langit pertama itu. Jadi kalau seandainya salah seorang jin yang paling di atas itu mendengar bisikan Jibril pada malaikat yang ada di langit pertama untuk tugas mereka di bumi, itu yang kemudian diambil. Kalau dapat satu kalimat, maka langsung kemudian diberikan kepada jin yang ada di bawahnya, jin yang ada di bawahnya kepada jin lagi yang ada di bawahnya, terus sampai kepada jin yang ada di bumi. Tetapi satu kalimat itu sudah dicampur adukan dengan 99 kalimat dusta. Yang satu benar, yang 99 dusta. Lah kalimat-kalimat inilah yang dijadikan bahan ramalan. Akhirnya dijual kepada para dukun, kepada paranormal, tukang santet dan yang semacamnya. Jadi jin menjual kalimat-kalimat itu. Tentu jual belinya jin dengan dukun tidak seperti kita masuk ke warung beli nasi pakai uang, tidak. Tetapi jual belinya pakai iman, akidah dan juga Islam. Berani kufur, saya jual. Lah akhirnya tersebarlah perdukunan yang sangat pesat di Babil ini. Dunia perdukunan di mana-mana di Babilonia itu. Ketika kesyirikan sudah menyebar di Babilonia inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala utus kepada mereka seorang nabi dan rasul yang bernama Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Allah utus kepada negeri Babil Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Nabi Sulaiman itu satu di antara dua nabi yang Allah berikan dua karunia. Pertama, kerajaan, yang kedua, kenabian. Jadi kalau dulu, kalau nabi, ya nabi saja, raja ya raja saja. Tetapi Nabi Sulaiman dan ayahnya Daud diberikan dua karunia. Kerajaan jadi raja dan kenabian jadi nabi. Jadi raja plus nabi, itulah Nabi Sulaiman dan ayahnya Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Lah karena setiap nabi itu pasti mendakwakan tauhid. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan kami telah utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul. Tugasnya untuk menyampaikan tauhid dan memberantas kesyirikan. Maka kemudian akhirnya Nabiullah Sulaiman memerintahkan sekretarisnya, ada yang mengatakan namanya adalah Arsyid ibn Barkiyah, untuk menangkap seluruh dukun-dukun di zaman itu. Kemudian dukun-dukun itu semua ditangkap, yang tidak taat dibunuh, dipenggal. Kemudian mereka disuruh menyerahkan seluruh kitab-kitab sihir, dilucuti kitab-kitab sihirnya, supaya mereka tidak membuka praktek sihir lagi dan perdukunannya. Akhirnya ketika itu berhasil mengumpulkan semua kitab-kitab tukang sihir. Dan sama Nabi Sulaiman diletakkan di sebuah kotak, kemudian diletakkan di bawah singgasananya. Maka Nabiullah Sulaiman ketika itu membuat semacam ancaman kepada bangsa manusia dan bangsa jin. Kita tahu Nabi Sulaiman juga menundukkan jin. Nabi Sulaiman mengatakan kalau ada yang berani dan dia dari kalangan manusia mengambil kotak ini untuk dipelajari kembali, maka aku akan bunuh dia. Tapi kalau seandainya yang mengambil kotak ini dari kalangan jin, maka aku pastikan dia akan terbakar. Sehingga kotak itu aman selama Nabiullah Sulaiman berkuasa. Tidak ada perdukunan, tidak ada tukang sihir, tidak ada tukang santet, tidak ada macam-macam dunia ramal, itu tidak ada. Betul-betul Nabi Sulaiman mengendalikan semuanya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan Nabi Sulaiman meninggal dunia dan generasi orang-orang yang bertauhid meninggal dunia. Nah dari sinilah dunia sihir bangkit kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 102, wattaba'u ma tatlu sayatina ala mulki Sulaiman. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan setan-setan di zaman kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna sayatina kafaru. Sulaiman tidak kafir, setan-setan itu yang kafir. Kenapa Allah mengatakan seperti ini? Karena di antara asbab nuzul surah Al-Baqarah ayat 102 ini,
ketika orang-orang Yahudi di Madinah yang terdiri dari 3 kabilah, Bani Quraidah, Bani Qunayqa, dan Bani Nadir, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, mereka mendengar bahwa di Mekah itu ada seorang mengaku Nabi. Kemudian juga sampai kabarnya ke telinga orang-orang Yahudi di Madinah itu bahwa di antara Al-Quran yang dibaca Nabi SAW itu menganggap bahwa Nabi Sulaiman itu seorang nabi. Sementara orang Yahudi tidak menganggap kenabiannya Sulaiman. Orang Yahudi itu hanya mengakui Sulaiman itu tukang sihir. Dia yang mengajarkan sihir. Buktinya, dia bisa menundukkan angin, dia bisa menundukkan binatang, dia bisa menundukkan awan, dia bisa menundukkan jin. Dari mana ilmunya kalau itu bukan sihir? Jadi sampai hari ini juga orang Yahudi itu tidak mengakui Nabi Sulaiman itu nabi. Mereka menganggap Sulaiman itu tukang sihir. Makanya Allah Subhanahu wa taala bantah di sini, wa ma kafaru Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir karena sihir itu kekufuran. Yang mengajarkan sihir itu setan. Walakinna sayatina kafaru. Setan itu yang kafir, bukan Sulaiman. Sulaiman itu nabi. Sulaiman tidak ngajari sihir. Ayat ini membantah prasangka orang-orang Yahudi yang mengatakan Sulaiman adalah tukang sihir. Kemudian Allah mengatakan yu'allimunan nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan setan-setan itulah yang mengajarkan manusia dengan sihir. Dan apa yang diturunkan kepada 2 malaikat di Babilonia yang bernama Harut dan Marut. Di sini terjadi silang pendapat. Harut dan Marut ini siapa? Ada yang mengatakan Harut dan Marut itu 2 malaikat, namanya adalah Harut dan Marut yang Allah turunkan ke bumi. Untuk apa? Untuk ujian bagi manusia. Jadi 2 malaikat ini diturunkan ke bumi untuk menguji manusia. Memang 2 malaikat ini mengajarkan sihir, betul, kita tidak ingkari. Tetapi sihir yang diajarkan 2 malaikat ini untuk menguji manusia. Karena sebelum diajarkan, maka 2 malaikat ini mengatakan fala takfur. Nanti kau jangan kafir kalau sudah mempelajari sihir. Jadi dia mengajarkan sihir bukan untuk diamalkan, tetapi supaya dikenal bahwa sihir ini kejahatan, datang dari syaitan. Itulah tujuan Harut dan Marut diturunkan hanya untuk ibtilah, ujian kepada manusia. Kemudian ada yang mentafsirkan bahwa Harut dan Marut bukan malaikat, tapi orang soleh. Saking solehnya, sampai-sampai Allah menyebutnya malakaini, seperti 2 malaikat. Lah iblis datangi Harut dan Marut ini, kemudian dikatakan Sulaiman banyak nyimpan buku-buku sihir. Coba kau ambillah, pelajari. Iblis mengatakan itu bukan sihir, itu kesaktian Nabi Sulaiman. Jadi Harut dan Marut ini penasaran karena dibilang itu kesaktian. Kata Harut dan Marut, kenapa engkau tidak ambil sendiri? Iblis kan sudah tahu konsekuensinya, kalau dia yang ambil pasti terbakar. Maka akhirnya Harut dan Marut mengambil kemudian mempelajarinya. Dia sudah tahu bahwa ini adalah sihir. Tiba-tiba datang Yahudi ingin belajar, kemudian dikasih tahu Harut Marut, kamu kalau belajar ini bisa kufur. Akhirnya sebagian orang Yahudi tidak mau belajar, tapi sebagian yang lain mau belajar. Lah yang belajar inilah yang kemudian akhirnya menyebar sihir sejak zaman Babilonia sampai hari ini. Jadi yang pertama menyebarkan sihir itu adalah orang-orang Yahudi. Sampai ke negeri kita Indonesia ini yang kaya tukang-tukang sihir ini. Apalagi di zaman YouTube sekarang, banyak sekali dukun-dukun ingin jadi artis dengan cara membuat settingan-settingan dunia perdukunan. Toib itu adalah dari segi sejarah. Dari sini ikhwatal iman, kita tahu bahwa kebanyakan dukun-dukun itu biasanya mereka menggunakan bantuan jin. Itu biasanya mereka suka menerka-nerka, menerawang-nerawang perkara yang gaib. Sebenarnya ini adalah sebuah kedustaan. Karena di dalam surah Al-Baqarah pertama kali Allah mengatakan ketika menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa, allazina yu'minuna bil ghaib. Ciri-ciri orang bertakwa itu beriman dengan yang gaib. Kenapa harus beriman?
Beriman itu artinya meyakini adanya yang gaib. Karena tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Tiba-tiba kemudian datanglah dukun dengan mengatakan, "Saya tahu yang gaib." Maka ini sebuah kedustaan karena mendustakan Quran. Bukan hanya mendustakan Al-Quran, bahkan lebih daripada itu. Salah satu rukun iman itu beriman kepada takdir. Takdir itu adalah jalan hidup manusia. Mulai dari lahir sampai dia wafat itu adalah takdir. Dan kita tidak tahu takdir kita seperti apa. Tapi si dukun ini sok tahu pula takdir kita itu seperti apa. "Sini, kata si dukun, lihat telapak tanganmu." Terus dia bilang, "Oh, kamu ini kalau buka warung ndak akan sukses. Cari usaha lain saja." Atau sok-sok nerawang. Kan ada tuh orang yang manggil orang pinter ke rumah untuk ngusir jin. Jadi kadang-kadang di terawangnya ngomong aja asal jeplak tuh. Itu ada jin tuh duduk di sebelah kanan rumah. Orang tuan rumah ndak pernah lihat, tapi dia bisa ngomong seperti itu. Padahal dia itu ndak bisa melihat jin sebenarnya. Dia sedang berdusta kepada tuan rumah. Dari mana kita tahu dia itu tidak melihat jin? Karena Quran yang mengatakan seperti itu. Innahum, mereka, maksudnya bangsa jin, yarokum, bisa melihat kalian, min haitsu la tarawnahum, dari tempat yang kau tidak bisa melihat mereka. Maka sebuah keadilan sebagaimana di dunia jin melihat kita dan kita tidak bisa melihat mereka, maka di akhirat terbalik. Kita bisa melihat mereka, mereka tidak bisa melihat kita. Tidak ada ceritanya orang tahu yang gaib. Kalau dia bisa melihat jin, bagaimana cara dia menangkap jin? Masukin dalam botol. Ini jelas kedustaan. Kalau dia tidak bisa menangkap jin, bagaimana bisa jin itu dimasukkan ke dalam botol? Kalau bukan acting, apa namanya? Tidak ada yang bisa melihat jin. Dan orang yang bisa melihat jin itu, orang ini bukan ada kelebihan, tapi justru dia sedang kerasukan. Karena ikhwatal iman, ada orang yang menganggap indigo itu kelebihan seseorang yang bisa melihat hantu. Kita katakan itu bukan orang kelebihan, tapi orang kekurangan. Dia bermasalah itu. Orang seperti itu harus diruqyah. Dia bisa melihat jin karena dia punya jin. Jadi dari sini kita tahu bahwa kegaiban itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia sanggup meramal nasib, berarti dia telah menolak takdir Allah. Ikhwatal iman, kita akan berikan contoh. Misalkan ada dukun kelahi sama istrinya nih. Tiba-tiba kemudian istrinya ini pergi begitu saja meninggalkan rumah. Setelah 1 minggu, kemudian datang kembali istrinya. Kata dukunnya kepada istrinya, "Dari mana saja kau? 1 minggu baru pulang." Nah dari sini sudah jelas, dukun itu tidak tahu istrinya dari mana. Katanya dia tahu yang gaib, bisa nerawang. Kalau tahu, tidak perlu sebenarnya nanya istrinya dari mana. Berarti kan dia tidak tahu yang gaib. Juga persis seperti kisah ketika polisi Arabia ini menangkap dukun-dukun. Jadi ikhwatal iman, di Saudi itu ada namanya Komisi Pemberantas Dukun Santet. Kalau ada dukun santet di sana itu diburu, ditangkap kemudian dipenggal. Jadi ketangkaplah satu dukun itu sama polisi ini. Ketika ditangkap dukun ini, nangis dia. Jadi ditanyalah sama kepala polisinya ini, "Kenapa kau menangis?" Maka dia mengatakan, "Aku menangis bukan karena takut kepada kalian. Aku menangis karena sekian banyak jin yang aku rawat. Tidak ada satu pun yang ngasih tahu aku akan ditangkap hari ini. Coba kalau mereka kasih tahu aku pasti bisa kabur," kata si dukun. Kata kepala polisi, "Ini mungkin sesajenmu yang kurang." Kata dia, "Mana ada kurang. Aku paling faham dengan jin-jinku itu." Kemudian kata polisi, "Oh boleh jadi mereka tidak datang karena doa orang-orang yang kau zolimi. Karena kau nyantet orang, bunuh orang, zolim kamu. Boleh jadi doa mereka sampai kepada Allah hingga jinmu takut dan dia tidak mau dekat kepadamu." Artinya bahwa sebenarnya jin sendiri itu tidak tahu yang gaib. Padahal jin itu kan referensinya dukun-dukun. Mereka tidak tahu yang gaib. Bukti bahwa jin itu tidak tahu yang gaib dalam kisah Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman sedang duduk di singgasananya,
Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan dia meninggal di singgasananya. Jin tidak tahu kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal. Masih saja mereka kerja buat jalan, buat jembatan, buat istana dan macam-macam. Ketika kemudian ada rayap menggerogoti singgasana Sulaiman, Sulaiman roboh dan mereka yakin Nabi Sulaiman sudah meninggal. Tiba-tiba kemudian jin-jin mengatakan, coba kalau seandainya kami tahu Sulaiman itu meninggal dunia, tentu kami tidak akan hidup dihinakan seperti ini. Kalau memang jin-jin tahu yang gaib, tentu mereka berhenti kerja saat itu, menunjukkan bahwa jin itu tidak tahu yang gaib. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat sekarang di YouTube itu banyak sekali praktek-praktek perdukunan berbungkus agama. Terkadang acara-acara mereka itu ada namanya grebek dukun, kemudian grebek tukang santet, kemudian adu kesaktian segala macam, kemudian sampai menonjolkan tenaga dalam katanya. Mental-mentalan mereka di situ. Kemudian yang menggerebeknya itu Masya Allah, pakai jubah, pakai tasbih, pakai sorban dan rambutnya panjang. Kemudian baca sholawat, baca macam-macam. Lawannya pula nampak kayak dukun asli. Gimbal, jelek, tak pakai baju, ada yang pakai rambut palsu, macam-macam. Jadi seolah-olah ada dukun hitam dan dukun putih. Oke lah, sebagian mereka ngaku ini hanya settingan, hanya untuk kebutuhan konten. Tapi sekarang, tidak semua orang yang nonton itu menganggap itu adalah settingan. Yang nonton itu kadang merasa kayak beneran. Kalau kurang iman, ndak pernah belajar tauhid, disangka itu beneran, ini bahaya. Kemudian belakangan ini dia buat praktek kedokteran, perobatan di padepokannya dia. Kemudian disorotilah kamera, di sana dijual keris petir, tasbih karomah, gelang karomah, terus pindahkan penyakit ke kelapa muda. Setelah dibuka kelapa itu isinya silet, jarum, macam-macam. Jadi perobatan-perobatan ini tidak dikenal oleh nas Al-Quran dan Sunnah. Bahkan tidak dikenal di dunia kedokteran atau dunia herbal. Berarti ada dua kemungkinan. Satu kemungkinan bekerja sama dengan jin atau tipu-tipu di media sosial saja. Hanya untuk menipu orang untuk mencari uang. Cuma dua itu kemungkinannya. Ada dukun palsu, ada dukun asli. Kalau itu dukun asli, jelas bahwa itu adalah kesyirikan. Kesyirikan yang tidak lagi diampuni dosanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam dunia perdukunan itu disebut sihir. Makanya Quran menyebutkan tentang sihir karena memang sihir itu ada. Quran mencatat tentang sihir dalam Al-Baqarah ayat 102 jelas itu. Yu'allimunan nasa sihr. Apa akibatnya? Yufarrikuna bihi bainal mar'i wa zawji, memecah belah suami istri. Bayangkan, karena sihir itu bisa membunuh, bisa membuat orang sakit, bisa juga memecah belah keluarga. Jadi sihir itu ada. Karena sekarang itu juga lagi rame bahwa sihir itu tidak ada. Itu cuma trik-trik saja. Yang namanya trik itu sulap, bukan sihir. Itu juga bagian daripada sihir, namanya sihir sulap. Tapi sihir itu juga ada. Dukun itu ada yang asli, ada yang settingan. Nggak semua dukun itu settingan. Dia ada yang settingan dan ada yang kebanyakan hari ini. Tapi ada juga yang dukun-dukun asli yang mereka ini bekerja sama dengan jin untuk menyakiti orang lain. Dan sihir itu dunia perdukunan yang paling parah. Kenapa? Karena bukan ramalan. Kalau ramalan saja paling orang hanya dibuat cemas. Tapi kalau tukang sihir, ini bukan meramal, dia nyakiti orang. Kadang-kadang orang disihir ini bertahun-tahun dia sakit sehingga tidak mempan diruqyah, terbaring kaku begitu saja. Terkadang betul-betul dibunuh sama tukang sihir. Terkadang dibuat cinta sekali, terkadang dibuat benci sekali. Terkadang ada istri melihat suaminya ini jelek, akhirnya benci sama suaminya. Ataupun dimimpikan suaminya selingkuh. Padahal dalam mimpi biasanya sihir terjadi seperti itu. Jadi sihir itu ada, bukan tidak ada. Dukun itu ada yang asli, tetapi banyak juga yang settingan.
dan kebanyakan yang asli itu tidak menampakkan dirinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini namanya dunia keanehan yang berkaitan dengan jimat-jimat, tangkal-tangkal, kesaktian, tenaga dalam. Intinya bahwa dunia dukun itu lengket dengan dunia jin, lengket dengan dunia syaitan, lengket dengan tipu-tipu bohong. Sehingga kita semua harus cerdas, tidak boleh tertipu dengan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.